sering nonton kayak film-film tentang hacker-hacker seperti itu gitu. Halo, Halo. IT developer. Yeay. Kenalin dulu, namanya siapa, terus udah kerja berapa lama, dan sebagai apa? Nama saya Nando, saya IT, lebih tepatnya untuk profesinya tuh backend developer. Mendalami bidang ini udah hampir 5 tahun lebih lah, seperti itu. Nah, sekarang gue mau tanya dulu, kira-kira kalau back-end developer sama IT-IT yang lain tuh bedanya apa sih? IT ini kan luas dunianya kan. Nah, salah satunya ada backend developer, dia programmer. Eh, Kalau programmernya lebih spesifiknya itu kalau backend lebih memelihara sistem yang ada gitu. Misalnya toko online kayak sejenis Tokopedia gitu. Oke, Sistem bikin aplikasi. enggak aplikasi. Jadi contohnya itu bagaimana mengelola datanya biar bisa cepat untuk di outputkan ke dalam aplikasi, website kayak gitulah. Salah satunya seperti itu. Ya, kayak orang di balik layar. Orang di balik layar. Oke, menarik. Nah, boleh nggak diceritain dulu sebenarnya perjalanannya sampai akhirnya mutusin jadi IT, kayak ambil kuliah jurusan yang sama nggak sama pekerjaan Iya. gitu, dan atau misalnya kayak inspirasi tiba-tiba nonton film apa, oh pengen jadi IT. Kalau inspirasinya sih banyak ya, karena sering nonton kayak film-film tentang hacker-hacker seperti itu gitu. Filmmaker, Akhirnya akhirnya mau jadi IT. IT awalnya. Oke. Terus habis itu ambil kuliah lah di salah satu perguruan tinggi negeri gitu. Udah, habis itu tuh nggak langsung kerja gitu. Coba untuk bikin kayak freelance gitu bareng teman-teman. Di situ belajar bagaimana mengelola manajemen waktu, manajemen projectnya gitu. Oke. Seperti itu. Udah nggak berlanjut lama dari situ. Habis itu baru cemplung ke dunia profesional, jadi programmer di company kayak gitu. Oke, berarti waktu bikin agency itu berapa tahun sampai akhirnya masuk ke dunia corporate kali ya? Itu berapa tahun tuh? Itu sekitar hampir kayak 2-3 tahunan lah gitu. Oke, cukup lama ya. Cukup lama. Masuk ke corporate berarti udah berapa lama? Setelah 2-3 tahun freelance? Itu kira-kira 2018 lah starting gitu. Oke, oh udah lumayan lama. Lumayan lama. Oke, dan akhirnya apa yang memutuskan dari freelance, oke deh gue masuk aja ke dunia corporate? Uang. Uang ya? Iya, Ya uang. semua itu butuh uang. Oke, ketawa bisnis. Nah, terus kalau misalnya tadi udah dijelasin bedanya IT developer sama backend developer, itu sebenarnya IT tuh kebagi berapa bagian sih? Banyak. Ada yang dia itu, jadi ada yang tentang kayak networking, kayak yang ngurus jaringan internet seperti itu, ada yang security, salah satunya seperti hacker-hacker gitu. Ada juga yang untuk develop untuk kayak ya programmer untuk kayak aplikasi atau website kayak gitu. Kalau garis besarnya 3. Correct me if I'm wrong ya teman-teman ya. Langsung di komen ya kalau misalnya ada yang salah Betul, ya. betul. Oke, nah terus kalau boleh tahu nih, kayak jenjang karir seorang IT itu sebenarnya dari bawah sampai ke atas banget tuh apa kira-kira? Awalnya sih biasanya jadi staff dulu gitu. Kalau misalnya apply as profesional gitu. Nanti lama-lama maju ke mid programmer gitu, middle programmer. baru nanti jadi, biasanya nih nggak semua perusahaan. Jadi pas di middle untuk mau ke advance-nya tinggi, nanti ditawarin kamu mau bener tetap di programmer atau masuk ke bisnisnya gitu. Kalau ke bisnis tuh jadi sistem analis seperti itu kayak gitu. Oke. Ada juga yang emang dia stay jadi programmer, jadi ntar jadi senior gitu. Senior programmer. Kalau yang sampai level director tuh dia apa? CTO, Chief Technology Officer. Oke. Menarik. Nah, berarti sebenarnya menurut lo nih, skill apa yang dibutuhkan untuk seseorang bisa berkarir di dunia IT? Kalau misalnya kuliah
perbanyak portofolio gitu teman-teman. Misalnya bikin Oke. website seperti itu. Kalau gue sebagai programmer kuliah tuh cobalah ngebuat website gitu, website web profile atau bikin toko online sederhana gitu. Seperti itu. Nah, itu akan jadi kekuatan buat kalian nanti ke HRD. Oh, ternyata gue kuliah nggak hanya kuliah, udah ada karyanya, seperti itu. Keren. Seperti kemudian bener-bener kalau emang mau programmer atau kayak back end, pahami bener-bener bahasa pemrograman, kuasai. Apa aja tuh bahasa pemrograman kalau boleh tahu? Banyak ya, tergantung. Yang paling sering lo gunakan Kalau saat yang lo kerja deh. kalau yang gunakan sekarang tuh Java. Itu untuk programmingnya. Kalau mengolah oke. datanya ada namanya database MySQL seperti Oke. itu. Nah, kemudian itu secara teknis diseriusin lah di kuliah gitu. Tapi kan ada beberapa hal juga yang kita harus belajarin dari soft skill yang mungkin harus dipelajari di luar hal itu gitu, kayak komunikasi gitu. Bahasa yang sopan lah ke nanti senior, nanti dunia kerja seperti itu. Bagaimana menggunakan bahasa yang baik, terus bagaimana memanage kerjaan. Kalau misalnya kalian dapat suruh ngerjain 10 kerjaan, bagaimana kalian mengatur itu semua biar bisa selesai sesuai dengan tenggat waktu, kayak gitu sih. Berarti kalau tadi ada gimana cara manage waktu, gimana cara komunikasi sama senior. Betul. Dan lain-lain. Berarti lo sering begadang gara-gara ngerjain deadline apa enggak? Mungkin hampir semua kerjaan tuh ada begadangnya kali ya, tapi yang gue tahu ini hanya berdasarkan apa yang gue tahu ya. Mungkin gue nanti perlu research lebih jauh lagi. Anak IT tuh sering banget yang namanya begadang. Nah, itu lo gimana pengalaman lo sama ini? Tergantung situasi sih, situasional banget gitu. Kalau memang tenggat waktunya misalnya dikasih seminggu harus kelar gitu, terkadang kita harus ngorbanin waktu teman-teman untuk begadang gitu. Misalnya udah jam kerja nih gitu, tiba-tiba ya udah yuk biar cepet nih pengerjaan biar selesai gitu, ya udah yuk kita korbanin waktu malam kayak gitu. Tapi kan nggak full sampai sebulan 2 bulan kayak gitu, pasti ada jeda off-nya juga gitu. Peak season tuh biasanya kapan sih? Peak seasonnya ya kalau gua situasional juga sih, nggak ada tergantung project ya. Tergantung project gitu. Oke, menarik. Gimana sih sampai akhirnya tadi kan lo bilang lo sempat freelance dulu ya. Nah, itu biasanya cara dapat koneksi dari lo akhirnya oke, gue freelance deh. Dari nggak mungkin dong lo 2 tahun freelance kliennya cuma 1-2. Itu lo biasanya dapat kliennya tuh dari mana? Ini karena waktu kuliah itu biasanya kita dianjurin gabung komunitas programmer. Dari komunitas programmer. Ada apa aja sih yang dulu lo sempet join, masih ingat gak? Waktu itu sih ada komunitas PHP Indonesia kayak gitu, untuk SEO website gitu. Jadi kita kenalan, nanti dari kenalan komunitas itu kita diajak. Ada yang kayak gitu juga. Atau dari teman gua itu dia kan, kalau teman gue yang waktu gue freelancer itu dia dekatnya ke otomotif gitu, kita bantu bikin website untuk otomotif seperti itu, kayak gitu. Makanya kalau pas kita kuliah itu ya maksimalin, tidak hanya dunia kuliah juga, kita juga siapkan waktu untuk gabung ke keluar, dunia luarnya kayak komunitas atau apapun gitu. Menarik. Oke, kayaknya udah sampai sini dulu. Oke. Karena kita akan bikin short dulu videonya. Kalian udah siap belum untuk menjadi IT developer? Kalau udah langsung komen ya.